Babu zakatil bakori, bab zakatnya sapi. Haddatsana Umar bin Hafsi bin Yasin, haddatsana Abi, haddatsana Al-A'mas Anil Ma'rur bin Suwaidin an Abi Dzar qala, berkata dia Abu Dzar, intaha itu sampai aku, ilan Nabi pada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Artinya jitu ilaih, aku datang pada Nabi. Qala, bersabda siapa Nabi, waladhi, demi zat nafsi utawi diriku, Nabi iku biadih, ada di tangan zat. Au atau lafadznya waladhi, demi zat la ilaha, tiada sesembahan ghairuhu, yang selain Allah. Au atau kama halafa, sebagaimana sumpah siapa Nabi. Ya kalau enggak waladhi nafsi biadih, ya waladhi la ilaha ghairuh, ya atau sumpah lain lah yang biasanya digunakan oleh Nabi. Ma min rajulin, tak satupun seorang laki-laki, takunu yang ada, lahu iku bagi rajul, opo ibilun onta, au atau bakorun sapi, au gonamun atau kambing, layu adi yang tidak mendatangkan dia rajul hakoha pada haknya sapi, onta dan kambing, ila kecuali utia didatangkan opo biha, binatang ternak itu, onta, sapi, kambing, yaumal kiamati, di hari kiamat, akdoma, pada lebih besarnya apa-apa, takunu yang ada apa ternak, wa asmanahu dan lebih gemuknya ma. Jadi di hari kiamat nanti diciptakan kembali oleh Allah dengan keadaan besar, gemuk. Jadi misalkan nginjek itu ya menyakitkan, umpama nanduk itu ya menyakitkan. Tatauhu yang menginjak-injak apa ternak hu pada rojul, di ahfafiha dengan telapak kakinya ternak, watan khotuhu dan menanduk, nyeruduk apa ternak hu pada rojul, dikuruniha dengan tanduk-tanduknya ternak itu. Ulama jazat tiap kali lewat opo uhroha akhirnya ternak, rudat maka dikembalikan, alaihi atas rojul, opo ulaha awalnya ternak. Jadi kan diinjek mulai ternak yang awal sampai ternak yang akhir. Yang akhir selesai, balik yang awal tadi nginjek-injek lagi. Terus seperti itu. Kata sehingga yukdo dihukumi atau diselesaikan opo bainanas antara manusia. Ini belum di nerakanya. Ini fase kiamat itu.
diseksa seperti itu sampai sesama manusia itu dihukumi, diputuskan. Ada pembalasan di situ, ada kisos di situ. Itu diseksa terus sampai semuanya selesai, lah nanti baru dia tahu mau ke surga atau ke neraka. Bagaimana dijelaskan di hadis sebelumnya. Haddatsana Muhammad bin Ubaidin al-Muharibi wa Abu Sa'id al-Asad qala berkata keduanya. Haddatsana Abdus Salam bin Harbin an Husaifin an Abi Ubaidah. Abi Ubaidah ini adalah putranya Abdullah bin Mas'ud. Putranya Abdullah bin Mas'ud. An Abdillah dari Abdillah. Nah, Abdillah di sini ya, bapaknya berarti Abdullah bin Mas'ud. Ani Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda Nabi. Fi salasina di dalam 30. Bayane minal bakori dari sapi. Tabiun utawi sapi jantan usia 1 tahun masuk ke 2 tahun. Tabi itu maknanya kan mengikuti. Nah, sapi usia 1 tahun masuk 2 tahun itu masih mbok-mboken, masih sering ngikut ke ibunya, ya. Atau tabiatun sapi betina usia 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi boleh mengeluarkan zakat jantan maupun betina. Usianya 1 tahun sempurna masuk 2 tahun. Itu kalau dia punya sapi 30. Wafi kuli arba'in dan iku di dalam setiap 40 sapi. Nah, nanti kalau dia sudah punya sapi 40, musinatun utawi sapi usia 2 tahun. Sapi usia 2 tahun. Jadi musinahnya sapi itu kalau usianya 2 tahun. 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ya. Di gigi-giginya juga sudah muncul. Babun utawi iki iku bab. Jadi hadza babun. Laisa tidak ada alal muslimi atas orang Islam. Fi farosihi di dalam kudanya muslim opo sodakotun zakat. Di kuda itu, ini kuda yang dipakai pribadi loh ya, itu tidak ada zakatnya. Hadasana Adam, hadasana Syu'bah, hadasana Abdullah bin Dinarin, qala sami'tu Sulaiman bin Yasar an Iraq ibni Malikin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata dia Abi Hurairah. Qala bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa tidak ada alal muslim atas orang Islam fi farosihi di dalam kudanya muslim. Wa gulamihi dan budaknya muslim apa sedekahun zakat. Jadi
ini kuda yang memang untuk pribadi, untuk tunggangan. Jadi bukan kuda yang untuk jual beli lah ya. Budak juga gitu, ini budak yang dimiliki untuk melayani majikannya. Jadi bukan budak yang sifatnya jual beli, nanti kulaan terus dijual, itu bukan. Hatasani Abu Thahir wa Harun bin Said al-Aili wa Ahmad bin Isa qalu berkata mereka, Hatasana ibnu Wahbin akhbaroni Mahramah an Abih an Iraq bin Malikin qala berkata Iraq bin Malik, Sami itu mendengar aku Aba Hurairah pada Aba Hurairah yuhadisu bercerita dia an Rasulillah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, Laisa tidak ada iku fil abdi di dalam budak opo sodakotun sodakoh atau zakat. Itu tadi budak yang memang untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Jadi tidak ada zakat malnya, ila kecuali sodakotul fitri, zakat fitrah. Nah, kecuali ya zakat fitrah yang tiap tahun mau Idul Fitri itu. Jadi adapun prakteknya ya mungkin dibayari sama juragannya atau madhabnya Malik, Syafi'i. Kalau madhab-madhab yang lain ya mungkin budaknya itu disuruh kerja, nanti ditabung untuk bayar zakat dan lain-lain. Pokoknya budak ya ada zakat fitrahnya setiap tahun itu. Babun bab la tu'khadhu tidak diambil fi sodakoti di dalam sodakoh opo harimatun binatang ternak yang sudah tua. Jadi harimah itu tua sampai giginya sudah rontok. Wala dan tidak diambil opo datu awarin yang mempunyai cacat. Yang mempunyai cacat itu kalau misalnya untuk jual beli itu pasti dikomplain, dikembalikan. Apa ini kambingmu cacat gitu. Gitu. Jadi diambil yang sempurna. Wala dan tidak boleh diambil opo taisun. Taisun itu pejantan. Nah, pejantan. Ya kambing jantan yang oleh majikannya ditugaskan untuk kawin. Nah, ya, untuk apa? Perkembangbiakan kambing-kambingnya itu. Kambing jantan yang memang tugasnya untuk kawin. Itu namanya taisun. Atasana Muhammad bin Abdillah qala tasani abi qala atasani Thumamah anak Anasan sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu iku hadasahu bercerita dia Anas kepada Sumamah. Anak Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu iku kataba menulis atau kirim surat lahu untuk Anas asodakota
pada sedekah, artinya menulis tentang ketentuan-ketentuan zakat. Ini saat Anas diutus Abu Bakar ke tanah Bahrain. Alati yang amaro perintah sapa Allahu Allah Rasulahu pada utusannya. Termasuk dalam tulisannya itu wala yukhraju, dan tidak boleh dikeluarkan fisodakoti di dalam sodakoh atau zakat opo harimatun, itu tadi hewan yang sudah tua, wala dan tidak opo datu awarin yang mempunyai cacat, wala dan tidak opo taisun pemacek kambing jantan, ila kecuali ma pada apa-apa sa'a yang mendaki sopo al-musaddiq, orang yang mengambil zakat atau amil. Kalau amilnya mau dikasih yang seperti itu ya silahkan. Babun bab layu jema'u, tidak boleh dikumpulkan baina mutafarrikin, antara yang berpisah dalam rangka menghindari zakat atau memperkecil jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Jadi direkayasa bagaimana misalnya yang seharusnya mengeluarkan 3 kambing jadi 1 kambing misalkan. Wala yufarroku, dan tidak boleh dipisahkan opo baina mujtami, antara yang kumpul. Nanti dijelaskan lebih dalam insyaallah. Atasana Muhammad bin Abdillah al-Ansori. Qala dasani abi, qala dasani Sumamah. An Anas, ana Anasan, ya sesungguhnya Anas radhiyallahu anhu. Iku hadasahu, bercerita siapa Anas hu pada Sumamah, Abu Bakrin pada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa kataba pernah kirim surat sopo Abu Bakar lahu kepada Anas, alati pada yang farodho mewajibkan atau memberi ketentuan sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, termasuk dalam isinya wala yujma'u, dan tidak boleh dikumpulkan baina mutafarrik, antara yang berpisah, wala yufarroku, dan tidak boleh dipisahkan opo baina mujtami, antara yang kumpul, khosyatas sodakoti, karena takut membayar zakat. Jadi takut membayar zakat kebanyakan, ya. Terus direkayasa biar zakatnya sedikit. Ini contohnya begini. Waqala Malikun fil Muwatta. Ini Imam Maliki memberikan contoh yang ditulis di kitab beliau, yaitu kitab Muwatta. Maknahu an yakunan nafaru as-salah satu likulli wahidin minhum arba'ina satan wajabat fiha zakat.
Faya jama'unaha atta layajiba alaihim kullihim fiha illa sah wahidah. Ya. Jadi ini ada 3 orang. Masing-masing itu punya kambing 40. Ya. Ada si A, si B, si C. Ya. Si A punya kambing 40, si B punya kambing 40, si C juga punya kambing 40. Ini kan ya punyanya masing-masing kan. Lah kalau begini caranya, nanti si A kena zakat kambing 1, si B juga kena kambing 1, si C juga kena kambing 1. Ya kan? Terus 3 orang itu merekayasa. Kalau sendiri-sendiri gini, pisah-pisah gini kan, wah masing-masing dari kita akan kena 1 kambing, jumlahnya 3. Wes gini aja, kambing kita 3 orang itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan, lah nanti kalau amilnya datang, kita bilang ini kambing sirkah 3 orang. Lah, kambing kita ini kalau kita kumpulkan kan jumlahnya 120. Ya, 40 kali 3 kan 120. Kalau 120, nah nanti zakatnya cuma 1. Nah, zakatnya cuma 1. Nah, kita bertiga ini untung 2 kambing. Kita hanya kehilangan 1 kambing. Kita kumpulkan aja. Kalau kita pisah-pisah, ya nanti ini masing-masing dari kita kena 3. Jadi sesuatu yang pisah ya jangan dikumpulkan karena takut zakat. Ya, contohnya yaitu direkayasa. Au yakuna lil kholitoini mi'ata satin wasatani. Atau contohnya begini, ada 2 orang, ini kerjasama ternak sampai terkumpul ternaknya 202. Ya, 202. Fayakuna alaihima fiha salasu siahin. Sehingga 2 orang itu punya kewajiban bayar 3 kambing. Ya, ini 2 orang kerjasama, ya, ternak bareng, hartanya dikumpulkan kambingnya itu terkumpul 202. Ya, 202. Kalau cuma 200, zakatnya 2. Lah berhubung ini lebih dari 200, jumlahnya 202 misalnya, maka harus membayar 3 kambing. Fayufarriqoniha hatta la yakuna ala kulli wahidin illa satun wahidah. Wah, ini kalau harta kita kumpulkan gini, kita kena 3 kambing. Nanti kalau amilnya datang, ya kita pisahkan dulu kambing kita. Nah, nanti aku ngomong kambingku 101. Nah, nanti kamu juga ngomong kalau kambingmu 101. Ya. Nah, gitu. Sehingga aku kena 1 kambing, kamu kena zakat 1 kambing.
Lah kita berdua masih untung 1 kambing. Itu rekayasa. Ya. Jadi fasurifal khitabu lil malik. Jadi hadis ini diarahkan ke para pemilik kambing itu yang sudah nisab zakat. Jadi jangan merekayasa zakatnya sehingga yang asalnya zakat banyak jadi zakat sedikit. Jadi itu aslinya kambing kerjasama. Nah, nanti ngomongnya, oh ini milik pribadi-pribadi. Oh, atau yang asalnya ini milik pribadi-pribadi terus dibilang ini kambing kerjasama. Nah, itu nggak benar seperti itu. Itu contoh dari Imam Maliki seperti itu. Waqala Abu Hanifah. Nah, terus ini contoh dari Abu Hanifah. Abu Hanifah itu Imam Hanafi. Makna la yujma'u baina mutafarrik. Jadi makna hadis dari la yujma'u baina mutafarrik. An yakuna baina rajulaini arba'ina satan. Jadi ada 2 orang itu kerjasama ternak, ya. Lah kambingnya sudah mencapai 40. Ini 2 orang, si A, si B. Sejak awal memang kerjasama, hartanya dikumpulkan, dikelola bareng, terus terkumpul kambing 40. Ya. Fa'idha jama'aha fasatun. Ini kalau tetap dikumpulkan, nanti kena zakat 1. Nah, kambing 1. Wa idza farraqaha fala sai'a. Nah, kalau nanti dipisah, misalkan si A 20, si B 20, lah nanti masing-masing nggak kena zakat. Akhirnya ya direkayasa. Ya, ini kambing ini ya sebenarnya milik kita berdua. Tapi nanti kalau amilnya datang, kita jangan ngomong kalau kita kerjasama. Bilang aja milikku 20, nah milikmu juga 20. Nah, sehingga nanti kita tidak kena zakat. Nah, gitu. Wala yufarroku baina mujtami. Nah, terus Imam Hanafi juga mencontohkan lah kalau wala yufarroku baina mujtami artinya an yakuna li rojulin mi'atun wa isruna satan. Ada orang itu punya kambing 120. Ya, 120. Fa'idha farrokoha al musaddiqu arba'in fasalatu siyahin. Nah, terus kalau itu oleh amilnya dipisah-pisahkan, ya, dipisah-pisahkan, dibagi menjadi milik 3 orang, padahal aslinya itu milik 1 orang. Terus ini amilnya nakalan, ya. Oh, ini punyamu betul toh 120, ini paling punya 3 orang ini. Punyamu, punya temenmu, sama punya temenmu lagi. Nah, 120 dibagi 3, masing-masing 40. Ya kan?
Sehingga orang yang punya kambing harus menyerahkan 3 kambing. Ya, padahal aslinya itu kena cuma 1 kambing. Itu contoh dari Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Waqala Abu Yusuf, maknal awal, makna yang pertama yaitu la yujma'u baina mutafarriq an yakuna lirrajuli samanu nasatan. Jadi ada orang itu punya, ini contoh lagi ya, ada orang itu punya 80 kambing. 80 kambing itu kan kena satu kambing. Fa'idha ja'al musaddiq qala hiya baini wa baina ikhwati likulli wahidin isrun, ya, fala zakata au yakuna lahu arbaun wali ikhwatihi arbaun fayakulu kullu hali fasatun. Jadi ada orang itu punya 80 kambing. Ketika didatangi oleh amil, dia ngomong, ya, ini 80 kambing itu bukan milik saya pribadi. Bohong dia. Kambing itu aslinya milik pribadi, tapi begitu didatangi amil, bilang kalau ini bukan milik pribadi, tapi milik bersama. Ini punya saya dan punya saudara-saudara saya. Ya, ini 4 bersaudara. Ya, saya punya 20. Nah, ya. Terus saya si A punya 20, ini si B punya 20, si C punya 20. Nah, terus si D punya 20. Nah, bohong seperti itu. Sehingga yang seharusnya dia kena kambing 1, nah, tidak kena sama sekali, tidak ada zakatnya. Atau contoh yang berikutnya gini, ada 2 orang kerjasama. Gini, atau ada 2 orang, masing-masing punya 40 kambing. Si A 40, si B 40, ya kan? Terus mereka yasa, si B bilang ke si A, kambingku ini nanti kamu bilang ke amil bahwa ini milikmu ya, gitu kan? Ya, terus betul si A ya ngomong, begitu didatangi amil, 80 ini milikmu sendiri atau dengan milik siapa? Oh, milik saya sendiri. Sehingga cuma bayar 1 kambing. Padahal si A seharusnya kena 1, si B juga kena 1. Yes, pokoknya rekayasa seperti itulah. Rekayasa seperti itu.